Halo anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program History. Dan di dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang satu perang yang sangat besar sekali di dalam sejarah kekristenan di dunia. Perang apa ya? Coba kalian lihat dulu ya. Ini ada gambar seperti ini. Coba kalian lihat. Nah, kalian mulai tahu ya? Mungkin kalian mulai tahu ini perang apa? Ya, ini adalah perang salib yang pertama. Kapan perang salib pertama terjadi? Di tahun 1095 sampai tahun 1102. Jadi kurang lebih perang ini memakan waktu 7 tahun. 1095 sampai 1102. Ini adalah satu perang yang sangat besar yang dilakukan oleh pasukan dari Eropa Barat untuk merebut kembali kota Yerusalem dan tanah suci dari kekuasaan Sultanan Islam. Ya, maka ini perang yang sangat besar sekali antara Kristen dan Islam. Bahkan perang ini berpengaruh sampai sekarang. Kadang-kadang masih ada orang yang ingat tentang perang ini, sehingga konflik antara Kristen dan Islam muncul karena terjadi perang ini. Nah, perang ini dimulai oleh keputusan dari Paus Urbanus yang kedua. Setelah dia mendapat himbauan, mendapat permohonan dari Kaisar Bizantium waktu itu. Bizantium itu Romawi Timur ya. Kaisar yang ada di Konstantinopel, yaitu Kaisar Alexios I Komnenos. Ya. Dan perang ini berhasil akhirnya menguasai Yerusalem di tahun 1095. Ada sekitar 60.000 tentara dan setidaknya setengahnya lagi non-tempur terlibat dalam pertempuran seperti ini. Nah, akhirnya setelah kampanye ini atau setelah campaign ini ya, penyerangan ini di Asia Kecil dan di daerah Timur Tengah, artinya akhirnya kota-kota besar, Nisya, Antioquia dan sebagainya, dan Yerusalem itu sendiri kembali direbut oleh tentara salib. Dan setelah perang salib ini ada perang-perang yang lain. Kalau tidak salah ada sampai 13 bahkan 14 perang salib yang lain sebenarnya yang terjadi setelah perang ini. Nah, bagaimana cerita tentang perang ini? Anak sekalian, peristiwa ini sebenarnya dimulai dari kebangkitan bangsa Seljuk. Orang-orang Seljuk ini adalah orang-orang Muslim. Sebenarnya ini adalah satu suku dari Turki ya, di daerah stepanya mereka, di daerah padang rumputnya mereka ya. Ada satu suku yang datang, akhirnya dia menyerang ke bagian bawah, ke bagian selatan. Dan mereka punya kemenangan yang signifikan di Asia Kecil. Waktu itu melawan pasukan Bizantium. Dan pertempuran yang sangat menyeramkan, sekaligus pertempuran yang penting juga, itu adalah pertempuran Manzikert. Pertempuran Manzikert itu di daerah Armenia di tahun 1071. Itu bertempur antara pasukan dari Seljuk, orang Islam, dengan pasukan dari Bizantium, orang Kristen. Bertempur di sana sampai akhirnya pasukan Bizantium kalah dan pasukan dari Seljuk merebut beberapa kota seperti kota Edessa, kota Antioquia, sampai nanti akhirnya di tahun 1078 mereka akhirnya mendirikan kesultanan dengan ibu kotanya di Nisea dan mereka merebut juga kota Yerusalem. Maka banyak kota-kota yang tadinya kekaisaran Bizantium direbut oleh mereka. Kemudian memerintah Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos. Akhirnya kaisar ini naik tahta dan ketika dia menyadari bahwa banyak kota-kota mulai direbut oleh pasukan Seljuk Islam ini, Muslim ini, maka dia minta tolong ke barat, minta bantuan ke barat. Di tahun 1095 dia akhirnya minta bantuan ke barat untuk tolong dong bantu saya ngalahin orang-orang ini. Tolong dong bantu saya untuk menguasai Asia Kecil kembali. Dan seterusnya. Dia memohon permohonan itu kepada Paus Urban kedua. Dan Paus Urban kedua menanggapi dengan positif. Dia setuju. Dan akhirnya dia kirim pasukan untuk ke Bizantium. Untuk kembali merebut tanah suci ke bawah kendalinya orang Kristen. Tetapi
Di balik itu ada keuntungan yang lain. Kenapa ya Paus mau perang? Kenapa Paus mau utus pasukan? Ada keuntungan yang lain, yaitu apa? Karena ini meningkatkan harga diri dia sebagai seorang paus. Dia bisa memimpin pasukan gabungan antara barat. Dan pasukan ini akhirnya menjadi pasukan yang sangat besar sekali di bawah kendali komando dia. Gengsinya besar. Dia menunjukkan bahwa dia ini hebat, bisa pimpin pasukan begitu besar. Dan sekaligus mengkonsolidasi posisinya di Italia sendiri. Konsolidasi itu artinya apa? Dia mau menguatkan kedudukan dia di Italia. Kenapa? Karena ada banyak pemimpin-pemimpin di Italia saat itu tidak mengakui kedudukan paus. Tidak mengakui bahwa paus ini adalah orang yang layak dianggap sebagai pemimpin mereka. Mereka tidak mengakui. Tapi kalau dia bisa pegang pasukan besar, bahkan bisa mengalahkan tentara-tentara dari Islam di timur, ini menjadi gengsi besar buat dia. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi dia. Sehingga orang-orang akan mulai tunduk. Hati-hati ya, kalau tidak tunduk sama paus, lihat apa yang terjadi. Bisa kalahkan tentara-tentara itu. Maka dia utus pasukan ini. Bukan untuk kepentingan gereja timur. Bukan untuk kepentingan Konstantinopel saja. Tapi untuk dirinya sendiri. Dan Paus Urban II berharap menjadikan dirinya sebagai kepala gereja Kristen di barat dan di timur. Di atas Patriark Konstantinopel. Dia mau kembali rebut. Tadi kita sudah lihat ya, ada perpecahan. Di episode yang lalu kita lihat ada skisma. Tapi dia mau kembali rebut di bawah kekuasaan dia. Maka dia mau rebut gereja timur juga. Sehingga dia mengutus pasukan ini untuk berperang. Dia mengelabui orang-orang di timur. Dia mengelabui orang-orang di barat. Supaya mereka setuju dan akhirnya mereka pengen tolong pasukan yang ada di timur. Tetapi ternyata untuk kepentingan sendiri. Dan kalau ada yang bertanya, Paus kenapa harus ada campaign begitu besar seperti ini? Penyerangan begitu besar seperti ini. Kenapa? Dan dia bisa jelaskan di dalam Alkitab bahwa ini ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya. Ini adalah perjuangan untuk pembebasan. Ini adalah perjuangan untuk keadilan dan kebenaran. Dia manipulasi ayat Alkitab untuk melegalkan motivasi daripada dia. Maka di tahun 1095 Urban II menyerukan perang salib di dalam pidatonya di Konsili Clermont yang ada di Prancis. Dia waktu datang, dia menyerukan bahwa kita harus perang ke timur. Karena ini demi keadilan dan sebagainya. Dan akhirnya bahkan lebih daripada itu. Bukan saja demi keadilan, demi kebenaran. Dia memanipulasi semua orang itu. Bahkan dia mengatakan bahwa ini perang untuk indulgensia. Apa artinya? Indulgensia itu artinya penebusan dosa. Penebusan salah. Maka semua orang yang ikut perang, dosanya akan dihapuskan. Semua orang yang ikut perang akan dapat pahala yang besar di surga. Semua orang yang ikut perang akan dapat kemuliaan Tuhan. Wah, orang-orang terus dikotbahkan hal demikian. Maka dia mulai tur khotbah di Prancis, di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Paus Urban terus berjalan dari satu kota ke kota lain. Dia katakan ini, kamu harus ikut perang kalau kamu pengen dosamu diampuni. Kamu harus ikut perang kalau kamu pengen Tuhan menyertai engkau dan seterusnya. Akhirnya dia merekrut tentara besar-besaran. Besar-besaran. Banyak orang yang bukan tentara. Banyak orang yang bukan pasukan. Semua dengan semangat religius yang besar. Mereka ikut tergabung, terutama dari daerah pedesaan, dari gereja-gereja besar, dari biara-biara, para pejuang-pejuang di seluruh Eropa. Mereka ikut bergabung di dalam pasukan ini. Maka sepanjang tahun 1096 seluruh pasukan bergabung dan mereka siap untuk berangkat. Di tanggal 15 Agustus 60.000 orang berangkat ke Yerusalem untuk berperang. Dari 60.000 orang itu hanya 6.000 kesatria. Hanya 6.000 tentara yang beneran. Sisanya apa? Ada tukang batu, ada petani, ada biarawan, ada macam-macam orang ya yang terlibat di dalam gelombang yang pertama. Waktu mereka perang di sana, mereka akhirnya berhasil merebut kembali Yerusalem. Dan mereka berhasil merebut beberapa kota kecil yang ada di sekelilingnya.
Kota-kota seperti Nisea, kota-kota seperti Edesa dan sebagainya, Antioquia, akhirnya mereka juga rebut kembali. Tapi anak-anak sekalian, untuk memastikan daerah itu aman, gak bisa mereka pulang. Kalau mereka pulang ke Eropa, nanti tentara Seljuk akan datang lagi, rebut lagi kota ini. Dan perang gak ada habisnya. Maka untuk mengamankan daerah itu, akhirnya apa? Mereka bikin pemukiman sendiri. Jadi tentara-tentara itu bawa keluarganya, mereka tidak pulang kembali ke Eropa. Mereka bermukim di satu tempat yang namanya Levan. Untuk jaga, itu jadi pos satpamnya untuk jaga di tempat itu. Dan akhirnya dari tempat itu mulai muncul ordo-ordo kesatria. Mulai muncul kelompok-kelompok kesatria. Sehingga dibentuk untuk pertahanan lebih baik. Ada kelompok kesatria berjaga di utara. Kelompok yang lain berjaga di selatan. Kelompok yang lain berjaga di timur, berjaga di barat dan sebagainya. Awalnya kelompok-kelompok itu malah membantai orang-orang lokal, penduduk-penduduk lokal. Karena mereka punya pedang, akhirnya, saya pengen minum. Kasih saya minum. Saya nggak punya minum. Kasih saya minum, ayo. Saya nggak mau kasih kamu uang. Kamu mesti kasih saya minum. Kalau tidak, kamu akan saya bunuh. Wah, mereka pasukan-pasukan salib ini, pasukan perang salib ini malah menjajah, malah menindas orang-orang. Tetapi akhirnya mereka tidak lagi menindas. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka juga perlu penduduk lokal untuk menjaga keamanan daerah itu. Kalau semua orang ditindas, semua orang dijajahin apa? Nanti penduduk lokal bisa berontak, marah sama mereka. Wah, kacau. Semua kekuasaan mereka dihancur, rusak gak karu-karuan. Maka mereka akhirnya mulai baik-baikin supaya apa? Supaya mereka bisa tetap berkuasa di situ. Mereka memanipulasi orang-orang yang ada di situ. Dan mereka bisa mendapatkan keuntungan yang ada di situ. Anak-anak sekalian, apakah ini akhirnya membuat daerah itu aman dari tentara Islam? Tidak. Berkali-kali nantinya akan terus terjadi perang salib. Dan dari 7 perang salib paling tidak hanya 2 kemenangan bagi orang Kristen. Sisanya kemenangan bagi orang Islam. Kenapa bisa begini? Karena mereka berperang bukan untuk kebenaran. Mereka berperang bukan karena firman Tuhan. Mereka berperang bukan untuk memuliakan Tuhan. Tapi mereka berperang karena mereka cinta kuasa. Hati-hati anak-anak sekalian. Apa artinya cinta kuasa? Artinya mereka tidak bisa tenang kalau tidak dapat kuasa. Akhirnya mereka tidak bisa tenang kalau tidak dapat kedudukan. Banyak orang zaman sekarang cinta kuasa. Meskipun zaman sekarang tidak menjadi kuasanya maksudnya menjadi presiden atau menjadi raja. Tidak. Tapi banyak orang yang cinta kuasa melalui apa? Melalui gadget. Melalui apa? Melalui media sosial. Melalui apa? Melalui Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Mereka pengen dihargai. Mereka pengen dapat kekuasaan yang tinggi. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka pakai semua cara untuk dilakukan. Bahkan termasuk cara korupsi, termasuk cara berbohong, termasuk cara memanipulasi orang lain, memutarbalikkan fakta. Semua cara dipakai. Demi apa? Demi mereka dapat kuasa. Anak-anak hati-hati ya. Ini artinya mereka tidak peduli lagi dengan kebenaran. Mereka cari kesenangan, mereka cari kenyamanan untuk diri. Dan mereka tidak peduli lagi dengan kebenaran. Padahal di dalam Alkitab anak-anak sekalian dikatakan apa? Berbahagialah orang yang dianiaya. Karena apa? Karena kuasa? Bukan. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Kita harus mementingkan kebenaran lebih dari apapun. Bahkan kita harus mementingkan kebenaran daripada diri sendiri. Sehingga orang menyiksa kita pun. Yang penting kita menjalankan kebenaran. Kita harus berjalan teguh di atas kebenaran. Karena ini adalah tandanya sebagai warga kerajaan surga. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah orang yang berjalan di atas kebenaran. Bukan yang memanipulasi kebenaran. Maka hari ini kita belajar dari perang salib. Hati-hati anak-anak sekalian. Hati-hati dengan cinta kuasa. Daripada cinta kuasa, lebih baik kita cinta pada kebenaran. Sampai di sini anak-anak sekalian, histori kita hari ini. Dan sampai jumpa di dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Bye-bye.